dia punya mimpi besar. Kemarin saya tanya dia punya mimpi menjadi dokter, tidak hanya hamba Tuhan. Tapi kemarin mama bilang dia mau jadi hamba Tuhan tuh. Dia bilang tadi sama saya dia mau jadi dokter gitu. Jadi hanya ada 2 cita-cita, PNS atau enggak hamba Tuhan gitu ya Kak. Dalam seri bercerita ini, kami mencoba menghadirkan pengalaman dan perjuangan mereka dari balik papan tulis. Inilah Guruku. Selamat datang di program Guruku bersama saya Novauli Marianata. Pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu peserta Building Future Leaders. Bersama saya saat ini sudah ada Dame Silitonga. Halo Kak Dame, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan sehat. Gimana nih Kak kesibukan akhir-akhir ini? Puji Tuhan sangat sibuk tapi masih bisa menikmati semua. Nah, kelihatan nih dari raut wajahnya yang masih sukacita nih sampai saat ini. Terima kasih. Kak, berbicara dengan soal Building Future Leaders, aku mau tahu nih, apa sih sebenarnya Building Future Leaders itu? Oh ya, tapi kalau saya ya menyebutnya itu seperti sebuah program yang memanggil anak-anak muda untuk memberikan buah sulungnya, memberikan hasil pertama setelah menyelesaikan studinya, mengabdi di desa dan mengaplikasikan ilmu-ilmunya untuk menolong anak-anak. Waduh, mantap. Nah, kalau di Wamena itu kan memang ada sekolahnya pesat dari TK, dari playgroup, TK sampai SMA. Karena kesukaan saya, kecintaan saya ketika berinteraksi dengan anak-anak kecil, akhirnya memang saya mau milih untuk ya ditempatkan di gitu. Jadi di sana mengajar, mendampingi anak-anak, dan akhirnya juga bukan hanya anak-anaknya yang didampingi, tapi juga belajar bersama dengan orang tua, karena memang akhirnya bisa menyadari kayak gitu kalau ya orang tua itu kan juga partnernya guru kayak gitu, apalagi dengan anak TK dan playgroup kayak gitu. Oke. Saat kakak udah mulai mengajar nih, pasti ada hal-hal yang mungkin kakak tuh kesulitan. Nah, kakak boleh ceritain nggak apa sih kesulitan saat kakak tuh mengajar anak-anak di desa di Papua tersebut? Kalau ditanya kesulitan, sebenarnya banyak kesulitan ya kayak gitu. Apalagi basicnya kan bukan keguruan atau bagian pendidik kayak gitu. Dan ini dari sastra yang belajar karya sastra, belajar puisi, belajar novel apa segala macam, ilmu jurnalis kayak gitu. Tiba-tiba harus berhadapan dengan anak-anak kayak gitu. Harus mengajar gitu ya. Dan bukan hanya sekedar bermain kayak gitu. Kalau hanya sekedar bermain, it's okay lah, gak apa-apa kayak gitu, masih happy. Dan ini punya kurikulum, punya standar penilaian segala macam begitu. Kesulitan yang berikutnya yang dihadapi setelah bagian-bagian dari sistem itu ya anak-anak itu sendiri kayak gitu. Oke. Bisa nggak sih kakak mengenali mereka secara langsung gitu dengan cepat? Ada cerita lucu tentang itu. Nah, apa tuh kak? Ada satu kelas yang pada akhirnya saya ditempatkan di situ gitu. Di situ ada beberapa anak kembar, ada dua beberapa anak kembar. dua pasang kalau nggak salah, 2 pasang gitu. Kalau di sini yang nggak kembar pun sebenarnya sudah sulit untuk dibedakan. Gimana yang kembar gitu ya kak? Karena anak kecil kan kayak gitu, terus mukanya mirip, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Nah, laki-laki sama perempuan kan panjang rambutnya sama gitu. Dan itu perjuangan sampai berminggu-minggu untuk bisa membedakan mereka kayak gitu. Ada yang salah panggil nama lah, si ini yang komplain lah. Miss, itu bukan namaku. Namaku si ini begitu. Dan akhirnya, oh iya, Miss minta maaf ya, Miss terkenal. Miss tertahu atau Miss lupa begitu. Jadi akhirnya ya itu proses di weekend itu akhirnya mikir gimana ya caranya bisa bedakan mereka ya kayak gitu. Akhirnya ya memang kepikiran untuk fotoin satu-satu yang aku kesulitan kenalin namanya. Terus yang pernah aku salah sebut namanya itu aku foto akhirnya, terus aku tulis namanya, terus aku liatin di dinding kamar.
Oh gitu, sampai difoto, dicetak, dikasih namanya gitu ya satu persatu. Oh, itu. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu akhirnya kenal juga nih. Ya puji Tuhan akhirnya bisa. Oke, Ya Kak. meskipun kadang-kadang masih mau keceplosan sebut nama anak yang lain, tapi kayaknya ini salah deh, ini Jangan sampai salah sebut lagi, nanti dikomplain. Iya. Benar-benar. Oke. Ada nggak sih Kak cerita tentang anak di Papua yang Kakak ajarkan ini yang mungkin menyentuh hati Kakak sendiri? Jadi Kakak tuh terkoneksi secara alami gitu dengan anak tersebut. Ada beberapa kejadian yang saya observasi, yang saya saksikan di kelas kayak gitu. Ya anak-anak lain akan kesulitan karena memang ingusan, terus kadang jarang mandi, terus ke sekolah nggak ganti baju. Kadang yang baju dari sekolah itu dipakai di rumah, terus itu lagi balik ke sekolah Besoknya gitu. besoknya, seperti itu. Memang orang tuanya di rumah tidak memperhatikan anak tersebut, Kak? Saya kurang tahu karena akhirnya setelah kunjungan ke rumahnya memang baru tahu di situ ternyata dia tinggal bukan sama orang tuanya, bukan sama mama papanya begitu, tapi dia tinggal sama tantenya yang juga punya anak-anak yang harus diurus seperti itu. Dan setiap hari ketika anak-anak lain dibekali dengan makanan yang bisa dibilang sehat dan enak kayak gitu dari rumah oleh orang tua atau yang mengasuhnya, dia hanya datang dengan kantong kresek dan berisi 3 atau 2 gorengan itu setiap pagi kayak gitu. Dan pernah saya tanya, udah siapa yang sarapan dari rumah begitu ya, dia angkat tangan seperti itu sarapan. Tapi saya tahu kalau ajak bicara seperti itu pas bermain, ya dia cuma makan gorengan itu dari pagi sampai pulang sekolah. Gitu. Jadi ya gizinya dari mana ya kayak gitu, karena cuma gorengan tepung terigu tok kayak gitu. Itu pun kalau digoreng dengan minyak yang bagus, tapi pastinya enggak kan kayak gitu karena dibeli di pinggiran jalan. Dan ya memang kondisinya yang seperti itu, terus sering garu-garu kepala dan pokoknya segala sesuatunya sepertinya yang nggak mendukung untuk dia bisa belajar dengan nyaman di kelas. Teman-temannya lagi dengan kondisi yang menjauhi dia seperti itu, dan itu satu kondisi yang buat sedih. Dan akhirnya saya inisiatif, kalau saya bawa bekal ke sekolah itu saya buat lebih banyak kayak gitu untuk berbagi dengan mereka atau dengan anak-anak yang lain yang kebetulan nggak bawa bekal kayak gitu. Jadi itu jadi satu kebiasaan saya buat. Kalau saya nggak sempat bawa bekal, seenggaknya saya beli roti untuk dia kayak gitu. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa kelas ini bukan hanya tentang dia dan saya kayak gitu. Kami ini satu kesatuan kayak gitu di kelas, dan teman-temannya juga harus memikirkan dia, gitu. Harus punya perasaan yang sama dengan saya tentang dia kayak gitu. Jadi akhirnya ya siapa ya punya bekal makan yang banyak dari rumah. Ada beberapa anak-anak yang inisiatif langsung angkat tangan, saya miss begitu. Jadi dari situ coba ayo kita lihat teman-teman yang gak ada bekalnya, yang gak bawa bekal atau yang bekalnya hanya sedikit kayak gitu, diajak untuk melihat gitu ya. Dan akhirnya ada nggak yang mau berbagi sama teman-temannya? Ayo, siapa yang mau berbagi? Miss juga mau berbagi nih gitu. Jadi ya saya miss. Jadi mereka akhirnya ikut ambil bagian untuk membantu menolong si anaknya yang tadi kayak gitu. Dan ya puji Tuhan dari perubahan-perubahan kecil, mulai makan siang terus. Jadi pernah satu momen itu karena saya sangat bergumul gitu dengan kondisi si anak ini, gimana sih supaya teman-temannya bisa nerima dengan dia bau, miss nggak mau temenan sama dia kayak gitu. Dan memang kondisinya kan nggak mandi dari rumah dan ya jarang lah diperhatikan seperti itu, dan bajunya pun itu saja yang dipakai, kadang pakai kaos kaki, kadang enggak, kadang kaos kakinya entah udah hilang di mana seperti itu. Jadi pernah satu waktu saya tanya sama guru yang lain, gimana ya aku mandiin aja atau gimana kayak gitu.
Akhirnya aku ajak sama anaknya, nak, ya mau mandi sama Miss kayak gitu. Miss mandikan ya kayak gitu. Oh, jadi mandi di sekolah? Iya, jadi yaudah saya bawa ke rumah, terus saya mandikan pakai sampo, dan ya itu pertama kali saya dapati anak yang dengan kutu yang begitu banyak. Dan ya, saya pegang kepalanya itu seperti apa ya, ya memang kutunya jalan-jalan kayak gitu. Dan akhirnya saya usap pakai sampo ya supaya kutu-kutunya bisa hilang, dan ya bagaimana supaya dia nyaman kayak gitu. Dia memang senang sekali dimandikan kayak gitu. Selesai saya mandikan, wangi nggak sabunnya, wangi miss kayak gitu. Dan dia mulai berani mengeluarkan pendapatnya kayak gitu, perasaannya. Dan di situ ya udah, dari situ setelah saya mandikan, saya kasih bedak, saya kasih handuk gitu. Dan dia memang kelihatan sangat segar, sangat bersih kayak gitu. Dan dia merasa senang kayak gitu dimandikan, apalagi dikasih bedak, dia minta banyak-banyak. Terus dia oles di badannya semua kayak gitu, udah dikasih di pipinya. Dan saya lihat kayaknya memang seharusnya dia mendapatkan itu di tengah-tengah keluarga juga kayak gitu. Dan setelah pulang sekolah, saya kasih tahu memang kalau dia saya mandikan, ada salah satu anggota keluarganya yang jemput tantenya. Saya bilang, tante saya izin tadi mandikan dia, karena saya lihat memang kondisinya seperti ini. Saya jelaskan kayak gitu, apakah kalau ada kesempatan lain saya boleh mandikan dia lagi, misalnya kalau dia lama dijemput. Oh iya, tidak apa-apa miss, tidak apa-apa, katanya begitu. Ya terserah miss saja yang mana yang lebih baik kayak gitu. Jadi ya tidak diperhatikan. Memang sebenarnya keluarganya itu keluarga yang seperti apa latar belakangnya? Kondisinya mereka, anak-anak ini punya keinginan yang besar untuk sekolah, dan akhirnya mereka ke kota. Dan sesampainya di kota, kalau anaknya udah dewasa, biasanya memang sudah lebih mandiri kan untuk mencari di mana dia harus tinggal, bagaimana dia kayak gitu. Tapi kalau anak-anak kecil ini biasanya dititipkan sama keluarga. Keluarga yang lain, entah keluarga dekat, entah keluarga jauh, yang masih ada ikatan famnya seperti itu, ya mereka dititipkan, entah itu diurus atau seperti apa. Yang jelas ya mereka sudah sekolah seperti itu udah cukup. Anak ini tuh berasal dari mana sih Kak, tempat tinggal aslinya itu? Saya lupa nama kampungnya ya, tapi yang jelas masih harus berapa jam lagi dilalui dengan naik mobil. Dan mobil Astrada biasanya disebutkan kalau di sana, yang mobil bak itu yang bisa naik turun gunung. Dan kalau kita naik di dalam itu terjungkal-jungkal. Dan saya nggak tahu nama daerahnya apa, tapi itu masih sangat jauh dari Wamena, di balik-balik gunung masih. Oh ya Kak, apakah ini adalah masalah umum gitu bagi anak-anak Papua yang ingin bersekolah sehingga dititipkan ke keluarga terdekatnya gitu? Memang masalah umum, sangat umum, dan ini banyak ya? Banyak. Dan anak-anak kita yang di SMP, SMA itu banyak yang dari balik-balik gunung, dan itu lepas dari tangan orang tua karena keinginan mereka yang besar untuk sekolah. Kak, kenapa sih mereka tuh harus pergi ke kota untuk bersekolah? Emang kalau di kampung-kampung sana nggak ada sekolah gitu Kak? Mungkin ada ya, di kampung-kampung itu mungkin ada 1 atau 2, tapi pernah satu pengalaman, kami pergi liburan semester ke satu kampung, sekitar 3-4 jam dari Wamena. Ada gedung sekolah, ada, tapi sangat jauh ya dari tempat mereka tinggal. Bisa saja itu di mana ya menyampaikannya. Ada berbagai kasus sebenarnya, ada gedungnya tapi tidak ada tenaga pendidiknya mungkin ada, tapi mereka lebih memilih tinggal di
kota daripada tinggal di sana, karena berbagai faktor ya, masalah gaji lah yang keluar entah berapa kali sebulan, atau biaya transport yang terlalu jauh, atau mungkin masalah keamanan. Jadi banyak faktor ya. Jadi nggak bisa nyalahkan satu pihak atau bagaimana kayak gitu. Tapi yang jelas kalau gedung sekolah itu ada, tapi pendidik yang punya hati, yang benar-benar mau tinggal bersama dengan anak-anak ini memang sangat sulit untuk ditemui begitu. Tapi memang ada 1-2 guru yang memberikan hidupnya untuk anak-anak ini. Berarti ini adalah salah satu tenaga pendidik yang mau memberikan hatinya bagi anak-anak yang ada di Papua. Buat anak-anak ini tidak begitu didukung atau pendidikannya ya, karena seperti itu kan pandangan orang tua ya, seolah pendidikan itu nggak begitu penting kayak gitu. Oke. Lalu apa mungkin usaha yang kakak lakukan untuk merubah paradigma tersebut? Sebenarnya nggak banyak yang bisa dikerjakan, tapi saya belajar ya bahwa hal itu juga perlu pendekatan pada orang tua, supaya anak-anak ini bisa dapat dukungan yang lebih lagi dari orang tuanya, dari keluarganya untuk masalah pendidikan, untuk mereka sekolah kayak gitu. Bukan hanya sekedar antar anaknya sekolah begitu. Ya kadang kalau ke pasar begitu ada ketemu mama-mama yang memang anaknya disekolahkan disekolahkan di tempat kita, baru kita datang ke sana, kita tanya-tanya, sekalian lah beli jualannya seperti itu, hasil kebunnya mereka, entah beli petatas, entah beli singkong, keladi, atau sayur-sayur yang lain gitu. Itu kita untuk bangun persahabatan kayak gitu. Dan itu yang dilakukan kayak gitu. Melakukan pendekatan-pendekatan. Kak, gimana coba cara kakak ngomong sama orang tua murid yang ada di Papua? Apa ya? Bahasa Papua ya? Ada bahasa Papua ya? Aduh mama pu anak nih hebat baru kayak gitu. Mama pu anak sungguh pintar sekali begitu. Tadi dia bisa kerja begini, dia bisa kerja begini. Mama lihat dia pu hasil. Nanti mama lihat di rumah toh kayak gitu. Lihat di rumah itu dia punya gambar, dia punya hasil mewarnai itu. Aduh bagus sekali angkat jempol sudah itu dengan mama pu anak kayak gitu. Mama suliat toh, mama suliat begitu. Iya ibu guru, saya suliat. Aduh terima kasih yo, biasanya gitu mereka rangkul kayak gitu, mereka pegangan gitu kayak gitu. Iya terima kasih ibu guru. Nah begitu sudah mama, itu masih dia pu gambar saja. Nanti kalau dia punya mimpi besar. Kemarin saya tanya dia punya mimpi menjadi dokter, tidak hanya hamba Tuhan. Tapi kemarin mama bilang dia mau jadi hamba Tuhan tuh. Dia bilang tadi sama saya dia mau jadi dokter gitu. Nah, mama dia punya cita-cita tinggi. Tapi tidak ada ini mama, tidak ada kemungkinan kalau dia tidak bisa capai. Dia pasti bisa capai. Asalkan mama dukung, mama doakan, mama tolong dia di rumah belajar begitu. Katanya Kak, di Papua itu cuma ada 2 cita-cita yang orang tua tuh inginkan anaknya untuk dicapai gitu ya Kak? Ya secara umum ya seperti itu ya, tapi mungkin makin kesini kan anak-anak Papua sudah mulai lebih banyak melihat keluar, apalagi dengan perkembangan teknologi. Tapi waktu saya pertama masuk ke sana, apalagi di Wamena, kalau diskusi ke orang tua, tanya orang tuanya kira-kira anaknya mau jadi apa kayak gitu ya, mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi PNS, seorang PNS kayak gitu. Dan itu mimpi yang mereka bangun dari kampung-kampung seperti itu. Jadi hanya ada 2 cita-cita, PNS atau enggak hamba Tuhan gitu ya Kak? Nggak jauh ada cita-cita lain gitu. Nggak jauh beda sih, dulu di kampung saya juga begitu. Gitu. Terus tapi jadi dengan PNS. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi sekarang, berarti anak-anak sudah mulai terbuka gitu. Ya dengan ya banyak perkembangan teknologi ya kayak gitu. Anak-anak pun sekarang kan udah bisa akses sendiri kayak gitu. Dan ya perlunya pendampingan guru ataupun
peran guru di situ juga penting ya kayak gitu. Pendekatan sama orang tua, pendekatan sama anaknya juga ya. Untuk ngasih tahu, apalagi kalau di TK, di playgroup biasanya ada belajar tentang profesi kan, pekerjaan. Jadi ya memperlihatkan bahwa dunia itu begitu luas dan banyak mimpi yang bisa digapai. Tidak hanya sekedar hamba Tuhan ataupun PNS saja ya, banyak sekali mimpi yang bisa dicapai. Tapi ya menjadi hamba Tuhan sama PNS kan bukan hal yang salah juga. Iya. Maksudnya tidak hanya sekedar di situ saja. Iya. Mimpinya harus lebih besar ya. Betul sekali. Kak, selain di sekolah, apakah kakak itu juga melayani anak-anak di luar sekolah, Kak? Ada sih, ada beberapa lokasi ya. Itu karena masalah pandemi kemarin. Jadi akhirnya melihat keluar. Karena masalah pandemi kemarin kan akhirnya ada beberapa strategi yang kami buat untuk ngajar anak-anak. Salah satunya kan anak-anak ini kami yang kunjungi ke rumah mereka dan biasanya buat satu kelompok entah 4 orang atau 3 orang. Mereka belajar bersama di sana, kami datang. Ada beberapa kali kejadian ada anak-anak lain di luar anak-anak yang terdaftar di sekolah ini ikut belajar kayak gitu. Di satu tempat, di tempat yang lain juga ada gitu. Kayak saya pikir nggak mungkin kan diusir gitu. Ini cuma anak ini aja yang belajar ini. Tapi akhirnya ayo belajar. Jadi yang ikut belajar itu jadi rame dan akhirnya dari situ ternyata anak-anak ini adalah ada anak-anak jalanan juga. Anak-anak yang memang pengen sekolah tapi dengan segala keterbatasan akhirnya nggak bisa kayak gitu. Entah karena dukungan keluarga, entah karena masalah ekonomi atau syarat-syarat yang nggak memenuhi untuk bisa sekolah di satu tempat kayak gitu. Jadi ya akhirnya mengikutkan mereka untuk belajar dan ada satu tempat memang yang akhirnya jadi partner kayak gitu. Jadi kayak tempat untuk mengajar anak-anak ini juga yang dilakukan salah seorang teman yang dulunya juga disekolahkan oleh Pesat. Akhirnya itu juga menjadi rekan untuk bagaimana supaya anak-anak ini juga bisa belajar kayak gitu, bukan hanya diajar tapi diperhatikan secara holistik juga. Wow, luar biasa sekali. Untuk setiap aksi, setiap pengorbanan yang guru-guru lakukan, perubahan apa yang terjadi bagi anak-anak jalanan tersebut? Kalau dari saya pribadi, karena saya masih baru terlibat di sana ya, dan mungkin rekan tim yang lain yang terlibat di sana, kalau mereka cerita itu ada anak-anak yang sudah sekolah dan itu sampai selesai S1, selesai S2 dan memilih kembali ke sana untuk melayani, dan itu sebuah mimpi juga yang terus kami mimpikan untuk anak-anak yang lainnya, untuk anak-anak Papua yang ada di Wamena, di seluruh Papua, di daerah-daerah pedalaman, di kampung-kampung itu. Wow, cerita yang luar biasa nih untuk seorang guru yang ada di Papua. Kak, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa sih mimpi dan harapan dari Kak Dame sendiri untuk anak-anak di Papua maupun anak-anak yang ada di desa-desa gitu, Kak? Terutama dalam hal pendidikan mungkin atau apapun. Mimpinya sangat banyak ya, tapi yang paling utama adalah supaya anak-anak ini bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Karena yang saya saksikan, yang saya lihat dari pelayanan yang Tuhan berikan untuk dikerjakan itu, bahwa setiap anak itu sebenarnya sama. Iya, benar. Mereka punya potensi yang Tuhan berikan dari lahir dan mereka hanya butuh diberikan kesempatan-kesempatan untuk mereka bisa menggapai itu semua, memaksimalkan potensinya, menggapai mimpinya. Dan mereka butuh orang-orang yang punya hati, yang memberikan hatinya untuk menjadi teman, entah itu menjadi teman, entah itu menjadi gurunya, entah itu menjadi pengasuh atau apa seperti itu. Dan itu
orang-orang yang memberikan mereka kesempatan atau membangkitkan mimpi mereka. Seperti itu. Apa sih yang membuat kakak ini mau gitu mengkontribusikan buah sulung kakak itu untuk anak desa? Dari awal karena memang suka berpetualang dan jalan-jalan dan itu hanya didapat di desa kan. Itu di desa itu banyak hal-hal yang belum dieksplor, terus kita bisa menikmati itu semua. Kalau di kota kan semuanya sudah tereksplor begitu. Tapi yang jelas alasan pertama kenapa saya ikut program BFL itu karena memang saya menyadari panggilan saya di situ. Sejak kapan sebenarnya kakak tuh menyadari kakak punya panggilan tersebut? Itu semenjak kuliah kalau nggak salah itu semester 4 atau semester 5. Itu pertama kali berdoa tentang panggilan hidup. Dan sebenarnya nggak tahu artinya panggilan hidup itu apa karena baru masuk universitas kayak gitu. Dan di situ belajar nggak tahu kenapa tiba-tiba sepertinya Tuhan kasih mimpi. Tiba-tiba setelah selesai berdoa bersama berapa waktu udah nyenyak kayak gitu, tiba-tiba aja mimpi ada di tengah-tengah hutan dengan anak-anak yang rambut keriting dan kulit hitam. Dan itu sangat buat ketakutan luar biasa waktu itu. Oke, berarti kakak mengetahui itu panggilan dari sebuah mimpi sebelumnya ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Berarti dari panggilan itu akhirnya setelah diperlengkapi untuk ikut program BFL dan akhirnya diutus ke Wamena. Responnya itu sebenarnya agak ketakutan sih. Kenapa tuh? Karena prosesnya kan diutus terus beberapa hari berikutnya akan berangkat. Itu pergumulan yang luar biasa. Mungkin awalnya oke aja, tapi tiba pas mau berangkat pas mendekati hari H itu rasanya campur aduk. Dan akhirnya menyadari ketika harus, kan kami berangkatnya dari Jawa ke Papua itu naik kapal bukan naik pesawat ya. Dan perjalanannya akan panjang selama 1 minggu. Sempat ragu di situ kah? Bukan ragu tapi ketakutan luar biasa, nggak tahu kenapa kayak gitu. Apa yang akan terjadi di sana, di sepanjang perjalanan apa yang terjadi gitu ya kak ya? Iya, karena asalnya dari Sumatera, diutusnya ke Papua dari ujung ke ujung. Iya benar. Gitu. Dari barat ke timur. Dan itu juga buat satu kekhawatiran tersendiri kayak gitu. Jadi waktu mau melangkah ke kapal, udah bunyi suaranya kapal itu mau berangkat kayak gitu, kayak aba-aba untuk berangkat itu gemetaran. Pas mau melangkahkan kaki naik ke tangga kapal itu, serius nih mau berangkat, ninggalkan Pulau Jawa, ninggalkan Pulau Sumatera ke ujung Indonesia, ke ujung timur Indonesia begitu. Jadi sempat pemikiran yang seperti itu dan nggak tahu kenapa akhirnya ya nggak apa-apa, ikut tuntunan Tuhan kayak gitu. Jadi akhirnya merelakan diri untuk diproses sama Tuhan. Kalau boleh tahu juga nih, saat kakak sudah menginjakan di tanah Papua itu, terus melihat anak-anak yang kakak bilang seperti gambarannya yang ada di mimpi kakak itu, apakah ini jawaban mimpi saya, berarti emang ini yang Tuhan pilihkan untuk saya? Gimana tanggapan kakak setelah melihat anak-anak tersebut pertama kalinya? Sebenarnya di awal tahu diutus ke Papua itu ekspektasinya kan memang akan ketemu seperti yang di mimpi saya. Tapi kalau Wamena itu bisa dibilang sudah kota tapi masih jauh dari kota seperti itu. Kalau di Papua itu memang udah kotanya kayak gitu. Ya dibilang kota nggak kota sekali, dibilang desa nggak desa sekali kayak gitu. Karena di sana memang sudah banyak pendatang yang datang seperti itu. Kalau di mimpi saya itu kan memang di tengah-tengah hutan sama anak-anak, benar-benar di pedalaman gitu ya kak? Benar-benar di pedalaman. Tapi ya puji Tuhan, ekspektasinya setelah dijalani kayak gitu prosesnya, ya memang masih seperti di pedalaman, hanya bentuk luarnya aja
yang tidak seperti itu. Terima kasih karena sudah hadir di program Guruku pada episode kali ini. Ceritanya sangat menginspirasi dan kiranya pelayanan kakak dan teman-teman yang ada di Papua terus disertai dan boleh menjadi berkat bagi banyak anak-anak yang ada di Papua. Terima kasih Kak Dame untuk kesempatan kali ini sudah bergabung bersama program Guruku. Oh, itu nggak ada ya yang pesan untuk fresh graduate? Kemarin kan ada. Oh iya. Kak, apa pesan-pesan khusus untuk para fresh graduates yang ada di luar sana? Pesan khususnya ya berharap sih ya para fresh graduate yang baru lulus sarjana itu berani melangkah untuk memberikan diri ya, mengerjakan passionnya. Karena sehebat-hebatnya manusia, sesukses-suksesnya manusia adalah lebih hebat mereka yang bermanfaat bagi orang lain, dan berharap meskipun di luar sana, di perkotaan, segala sesuatunya itu lebih menjanjikan, ayo berikan dirimu untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk anak-anak ini. Berikan mereka kesempatan, bangkitkan mimpi mereka, dan nikmatin sukacita bersama dengan mereka. Nah, buat kalian para fresh graduates yang sudah menyaksikan episode Guruku pada kali ini dan yang mau memberikan buah sulungnya bagi pelayanan anak desa, silakan hubungi kontak Building Future Leaders di bawah ini. Terima kasih sahabat pesat yang sudah menyaksikan program Guruku pada episode kali ini. Saya Nova Uli Marianata, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.